Hai terkece, balik lagi di channel aku. Jadi hari ini aku sama Om Putu yang ngebuat komik Bluluk ya. Kalau kalian nggak tahu, Om ini dia seorang komikus yang udah lumayan terkenal lah di Bali. Lahir dari keluarga seniman, Putu Dian Ujiana yang kini menjadi seorang komikus yang sangat dikenal di Bali berkat karakter tokoh komik Bluluk. Karya komik yang dihasilkan tidak hanya mengandung unsur humor yang bisa menghibur, namun dalam setiap cerita yang disuguhkan selalu diselipkan pesan sosial, budaya, serta lingkungan yang tentu itu dapat menjadi hal positif yang bisa diambil. Nama saya Putu Dian Ujiana, saya asli dari Singaraja, saya kreator di balik dari komik Bluluk. Om, apa yang melatar belakangi Om sebagai komikus? Yang melatar belakangi banyak sekali, salah satunya adalah karena hobi, karena kesenangannya Om dari dulu di dunia seni gitu, karena dari kecil sudah terlahir di lingkungan seni gitu loh. Jadi Om sangat tertarik sekali menekuni di dunia komik atau kartun seperti saat ini. Terus karakter Bluluk ini terinspirasi dari apa? Karakter Bluluk ini terinspirasi dari sebetulnya gini, karakter Bluluk ini adalah sebuah karakter celuluk ya. Celuluk ya, di Bali mungkin sudah banyak yang tahu karakter celuluk itu adalah karakter yang menyeramkan, tapi dia punya sisi yang humoris atau jenaka seperti itu. Jadi terinspirasi untuk mengaplikasikan karakter celuluk itu di media kartun atau komik gitu. Jadi beli ubah aja namanya jadi Bluluk itu. Sebetulnya sih terinspirasi dari karakter celuluk itu dimana karakter itu seram tapi punya sisi lain, yaitu sisi jenakanya ada gitu lah. Jadi sebelum buat karakter Bluluk ini banyak sebelumnya sudah dapat bikin karakter yang lain seperti karakter manusia, terus karakter binatang gitu, tapi entah kenapa karakter Bluluk ini terlahir di tahun 2017 kemarin, lebih diterima di masyarakat. Jadi sampai saat ini terus mempergunakan karakter ini yang hadir di setiap komiknya yang dibuat dan atau kartunnya dibuat, selalu hadir karakter Bluluk ini. Nah, sebelum membuat komik itu harus mendalami dulu apa isu atau sesuatu berita yang lagi viral, harus dipelajari dulu apa yang lagi hits seperti itu. Ketika sudah menguasai gininya apa namanya isunya tersebut, baru membuat komiknya gitu. Biar setelah karya udah jadi, biar nggak ada apa namanya istilahnya miskomunikasi seperti itu. Dan masyarakat pun ketika melihat atau membaca komik Bluluk, jadi apa namanya ada pesan yang disampaikan seperti itu. Cerita-cerita yang ada di komik Bluluk ini biasanya apa aja? Cerita yang ada di komik Bluluk ini biasanya mengangkat tentang keseharian hidup kita, terutama masyarakat di Bali. Ya, seperti isu-isu yang seperti saat ini yang lagi viral di Bali biasanya. Mungkin tentang seperti saat ini ada isu tentang apa namanya tuh kemarin yang Ronaldo yang mikirin salah satu brand minuman seperti itu, gimana caranya mengemas apa namanya sesuatu yang lagi hype, sesuatu yang lagi viral, diimplementasikan di sebuah kartun gitu loh. Jadi sesuatu yang dianggap serius sekali ketika dibawa di dunia komik, ada kesan lucunya di sana. Selain pesan, ada kesan lucunya gitu. Terus sebelumnya dari mana sih memperdalam ilmu menggambar atau membuat komiknya?
Om suka gambar dari kecil ya. Dari kecil sudah suka gambar, nyoret-nyoret tembok rumah. Gitu. Tapi bersyukur Om punya orang tua yang baik hati dan Om jarang sekali dimarahin kalau nyoret tembok. Sembari waktu semakin besar sampai kelas berapa? Kelas 2 SD itu udah tahu kalau coret-coret tembok rumah itu nggak bagus gitu istilahnya. Jadi dari kecil sudah senang gambar. Terus SMA juga sudah naik sering beberapa kali sudah bisa cari uang dari gambar itu. Dulu SMA sering buat baju-baju kelas itu, gambar baju kelas itu. Jadi ada yang bayar beberapa, ada yang dibayar traktiran itu, traktir di kantin gitu. Terus tamat SMA, Om terus menekuni di dunia kartun, terutama di komik. Om banyak belajar sama teman-teman di sekolah seni di Undiksa, terus ada juga sekolah seni di Denpasar gitu. Jadi Om belajarnya otodidak dari teman-teman, dari lingkungan yang mengajarkan. Setelah belajar sendiri, sering datang ke pameran lukisan, entahlah pameran kartun kayak gitu. Dan seiring berjalannya waktu, Om juga sering ikut pameran jadinya. Dan di sana banyak Om mendapatkan ilmu di dunia komik. Terus kapan karya-karyanya Om ini diterima oleh masyarakat? Karyanya Om diterima oleh masyarakat udah dari dulu ya, udah lama, karena semenjak hadirnya Facebook itu Om sudah rajin ngupload di sana, rajin ngupload komik, rajin ngupload kartun. Tapi ya sambil jalan lah, Om sambil belajar, Om memberanikan diri, sering ngupload gambar di sana, walaupun gambarnya cuma gambar di kertas, modal pensil, kertas sama spidol gitu. Setiap ada sesuatu isu yang lagi viral, Om gambar di media kertas. Dan jadi Omnya dulu ngebuat komik itu di kertas? Ya, di kertas, jadi diupload seperti itu. Dulu belum karakternya namanya Blue Look, dulu masih karakter lain dan Om belum punya nama gitu loh. Belum, karakter tersebut belum Om kasih nama gitu loh. Setelah sembari jalan, waktu seiring jalan, ketemulah karakter si Blue Look ini di tahun 2017. Dan ketika semenjak itulah ya, seiring berjalannya waktu semakin diterima lah di masyarakat, karena kehadiran komik Blue Look ini mungkin jadi sesuatu yang baru gitu loh, karena sesuatu yang fresh, segar gitu loh, karena mengangkat sesuatu yang bersifat mungkin di masyarakat bersifat apa namanya istilahnya serius, ketika dibawa di komik menjadi sesuatu yang lucu seperti itu dan ditunggu-tunggu. Kalau cerita yang paling berkesan di komik Blue Look ini apa? Yang paling berkesan cerita di komik Blue Look ini, kalau menurut saya pribadi semuanya berkesan, karena Om menggambarnya dengan senang hati. Jadi semuanya Om anggap ya Om merasa berkesan. Tapi kemarin ada kejadian lucu ketika kan mungkin Alan tahu viral kemarin salah satu brand makanan berkolaborasi dengan salah satu K-pop di Korea. Kan lagi viral loh mana-mana sama BTS. Nah kemarin itu sempat Om buat gambarnya. Menurut Om itu sangat menarik sekali ketika orang berlomba-lomba membeli apa namanya istilahnya makanan tersebut ya, makanan tersebut. Om bukannya melarang atau bagaimana, kita sebagai orang Bali jangan juga lupa sama kita punya makanan tradisional yang mungkin jauh lebih enak daripada itu gitu loh modelnya. Ada makanan Bali, mungkin ada di postingannya Om sempat tuh bikin tentang hal seperti itu gitu loh. Istilahnya Om sempat buat apa kalau nggak salah jaje Bali
X BTS gitu loh. Oh, Ya jadi ya itu sedikit ginilah mengingatkan lah bahwasannya kita juga punya produk lokal yang kita banggakan itu loh, yaitu jaje Bali gitu loh. Alan mungkin suka ya jaje Bali? Kok? Jajan apa suka? Lakla. Lakla. Kalau omnya sendiri pernah nggak ada rasa bosen untuk ngebuat karya ini? Kalau bosen ya pasti saja bosen, pernah saja, karena bosen itu adalah manusiawi ya. Siapa aja, mungkin Alan juga pernah bosen karena mungkin sering menggambar itu, pasti suatu saat nemu aja titik jenuh itu, bosen sekali. Tapi mensiasati ketika bosen itu adalah ya harus punya hobi lain selain menggambar. Jadi hobinya main musik, atau hobinya jalan-jalan ketemu teman gitu. Jadi kalau udah boring nggak usah dipaksain, harus tutup kertas, pensil, laptop, keluar atau ketemu teman, sharing biar lebih fresh lagi. Ketika udah datang dari luar, otak udah fresh lagi, mungkin di sana bisa melanjutkan lagi untuk berkarya seperti itu. Kalau omnya sendiri mencari ide itu dapat inspirasi dari mana? Kalau inspirasi itu datang dari mana-mana sebetulnya. Kalau mungkin banyak yang berpikir, nggak ada ide nih, nggak ada inspirasi nih. Kalau nggak setuju orang seperti itu, karena itu kayak orang malas itu loh. Ide itu tidak ditunggu dan tidak datang sendiri. Kita harus menjemput ide itu loh. Bagaimana cara menjemput? Ya itu PR buat kita cari sendiri gitu loh. Kalau sendiri biasanya mencari ide itu dengan banyak cara, yaitu dengan salah satunya baca buku, baca koran, terus nonton di televisi, ngobrol sama keluarga. Kadang apa sih yang lagi viral, apa yang lagi yang dibahas untuk saat ini gitu. Terkadang paling suka keluar, ketemu teman, ngobrol sambil ngopi, sambil ya, nyari ide gitu. Dan ketika itulah sebetulnya kita di sana harus lebih jeli lagi ketika membahas sesuatu, ngobrolin sesuatu, tema sesuatu. Di sana kadang-kadang nyantol satu atau dua pembicaraan, misalnya bisa dijadikan sebuah ide untuk membuat komik seperti itu. Banyak sebenarnya kalau mau mencari itu. Kalau misalnya nggak ada ide, biasanya males. Harus cari ide itu, jangan nunggu ide itu. Kadang-kadang harus keluar cari, ngobrol sama siapa, entah ngapain, nanti pasti ketemu kok ide-ide seperti itu. Om ini sebelum membuat komik pernah kerja ngapain aja? Dulu tamat SMA, sempat kuliah di perhotelan. Jadi sempat kerja di hotel, terus sempat kerja di luar negeri, sempat kerja di kapal pesiar, salah satu perusahaan kapal pesiar. Terus lucu itu ceritanya Anda. Sebetulnya tamat SMA sempat nggak percaya ketika bisa makan di seni itu, di kartun ini. Sempat nggak percaya dulu. Padahal hobinya di sana. Sempat nggak percaya. Setelah tamat SMA, apakah bisa ya istilahnya cari makan, menghidupi diri sendiri lewat berkarya ini. Makanya sempat memilih keluar negeri untuk bekerja di perhotelan gitu. Ternyata setelah bekerja di perhotelan, karena juga di perhotelan di kapal pesiar itu suka gambar. Jadi atasannya bosnya itu sering lihat gambar itu. Jadi di kapal pesiar tuh kerjaannya gambar aja jadinya. Jadi disuruh gambarin tamu-tamu tuh yang datang, yang lagi ulang tahun, gambar karikaturnya. Orang tamu ulang tahun gambarin, kasih ke dia. Tamu ada hari raya apa, gambarin kasih dia. Kayak gitu. Dan jadinya
tahun berapa ya, 2013 Om pulang dari kapal pesiar dan akhirnya memutuskan untuk berhenti dan ya bekerja jadi jadi seniman. Jadi Om gambar komik seperti itu, nerima pesanan dari orang lain. Terkadang Om juga selain nerima pesanan, Om juga bikin kaos untuk dijual seperti itu. Apa yang ingin disampaikan ke generasi muda saat ini? Yang mungkin tidak banyak ya Om bisa sampaikan. Mungkin simpel aja sih, ya terus aja berkarya gitu loh. Lakukan apa yang kamu suka, asal itu positif gitu loh istilahnya. Apa yang digemari itu tekuni gitu loh. Dan jangan lupa sayangi orang tua seperti itu, karena orang tua kadang-kadang memberikan jalan kepada anaknya. Ketika restu orang tua itu sangat berkah. Makanya sayangin orang tua ya. Nah, oke, sampai sini dulu videoku kali ini dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.